Lucy Dwi Lestari, NIM T20191198. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah metode PPTQ Safinda. Sejarah berdirinya LPPPTQ Ponpes Safinda Surabaya bermula dari didirikannya pada tanggal 1 Juni 2006. Lembaga ini merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Yayasan Safinatul Huda Surabaya. Awalnya, unit ini dimulai dari tim pelaksana, kemudian beralih menjadi LPPPTQ Safinda atau Lembaga Pelaksana Program Pelatihan Terjemah Al-Quran. Metode ini didirikan oleh Ustadz Khairul Anam. Dari sinilah muncul metode Safinda yang merupakan suatu program pelayanan kepada masyarakat luas, terutama lingkungan sekitarnya, sebagai upaya pemahaman dalam belajar membaca Al-Quran dan paham maknanya. Penyebaran penerapan program yang semakin meluas mengakibatkan metode ini terpandang di kalangan masyarakat di berbagai daerah yang memanifestasikan belajar Al-Quran dengan terjemahnya. Penyebaran metode Safinda ini setiap tahunnya mengalami peningkatan sampai di berbagai kota, tidak hanya di Surabaya saja. Pada tahun 2016 telah tercatat bahwa ada 1975 kelompok yang telah mengikuti serangkaian dari program pelatihan terjemah Al-Quran dalam metode Safinda. Hal ini membuktikan bahwa metode Safinda dapat diterima di kalangan masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedalaman atau pedesaan. Metode ini memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Visi dari metode ini adalah menjadi lembaga pusat studi dan pembelajaran Al-Quran yang berkualitas tingkat nasional yang menitik beratkan pada aktualisasi nilai Al-Quran untuk membangun umat yang mempunyai daya saing pada tahun 2030 mendatang. Dari visi tersebut menggambarkan bahwa program ini menitik beratkan kepada mutu pembelajaran Al-Quran yang bersaing di tingkat nasional dengan metode PPTQ Safinda, sehingga melahirkan dan mencerdaskan masyarakat Muslim dengan mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan misi dari program ini yaitu yang pertama, membentuk masyarakat Muslim yang Qurani. Yang kedua, mengadakan pembelajaran Al-Quran bagi pemula berupa tahsin Al-Quran dan tahfidz Al-Quran. Yang ketiga, mengadakan pelatihan terjemah Al-Quran. Yang keempat, yaitu mengadakan kajian tafsir Al-Quran dan ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Nisa Hudil Aini, NIM T20191182. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan metode PPTQ Safinda. Tahapan awal sebelum pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda dimulai, setidaknya ada dan tersedia waktu dan lokasi pembelajaran. Waktu pembelajaran dapat diutus dan ditentukan oleh peserta didik yang sudah siap mengikuti pembelajaran. Sedangkan terkait lokasi pembelajaran juga dipilih dan disediakan oleh peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah peserta dengan luasnya ruang pembelajaran, dan terpenting di dalam ruang pembelajaran tersedia alat pembelajaran seperti spidol dan papan tulis. Pada proses pembelajaran, siswa jumlah peserta di setiap kelompoknya maksimal 40 peserta didik dengan alokasi waktu 90 menit setiap pekannya. Tahapan berikutnya ialah mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai materi yang sudah disiapkan, dan setiap materi memiliki jenjang pendidikan tersendiri. Secara garis besar,
materi dan kurikulum pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 materi atau 3 kurikulum, yaitu materi untuk jenjang dasar atau pemula, yang kedua materi untuk peserta didik di jenjang menengah, dan terakhir untuk materi untuk jenjang atas. Nah, berikut materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda. Yaitu yang pertama kosakata Al-Quran dan teknik dasar menerjemah. 2. Fi'il, isim, huruf dan tanda-tandanya. 3. Tasrif madhi, mudhari, amar, jamid, mustaq. 4. Isim masdar, fa'il, maf'ul, zaman, makan dan alat. 5. Bina sahih dan mu'tal. 6. Wazan fi'il mujarrad dan mazid, fi'il sulasi mujarrad dan mazid, rubai mujarrad dan mazid. 7. Pembagian isim jamid, dhamir isyarah, mausul, syarat, istifham, alam, dhorof, adat, idhofah, istisna, fi'il dan asmaul hamsah. 8. Kalimat mabni dan mu'rab. Mabni fathah kasroh dhammah sukun, kalimat mu'rab marfu, mansub, majrur dan majzum. 9. Jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il dan jumlah ismiyah mubtada khobar. 10. Majrurat bi hurufi jar, bil idhofah dan bit tawabi. 11. Mansubat seperti maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustasna, bi'illah, munada, murakab, isim inna dan saudaranya, khobar ka'anna dan saudaranya, nawasib, tawabih. 12. Kalimat-kalimat yang berawalan mazhab, zer dan jazm. 13. Ilmu balaghah, ilmu ma'ani, aspek khobar, insya, zikir, hafidh, ta'rif, tankir. 14. Ilmu ma'ani, aspek takdim, takhir, itlaq, takyid, washal, fashal. 15. Ilmu bayan, tu majaz, isti'arah dan kinayah. 16. Ilmu badi, yaitu muhasinat, lafdiyah dan maknawiyah. Nah, implementasi pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode lafzi, metode qawaid, dan metode tafsir ringkas atau dokumentasi materi presentasi pelatihan. Ketiga metode ini sesuai dengan pembagian materi yang sudah dijelaskan di atas. Metode lafzi khusus untuk materi jenjang dasar, yaitu mulai materi kosakata Al-Quran dan teknik dasar menerjemahkan materi klasifikasi isim jamid. Sedangkan metode qawaid untuk materi jenjang menengah, yaitu mulai materi kalimat mabni dan mu'rab, kalimat-kalimat yang berawalan nasab, jar dan jazm. Dengan metode yang ketiga ialah metode tafsir ringkas untuk materi jenjang atas, yaitu materi ilmu balaghah yang meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Pada tahap ini, pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda, guru dibantu dengan berbagai media yang sudah disediakan oleh lembaga atau yayasan, seperti media lembar Al-Quran dan kamus lafadz Al-Quran. Media ini digunakan pada saat pelatihan penerjemahan Al-Quran yang diawali dari surah Al-Fatihah, lalu juz pertama yang ada di sebagian surah Al-Baqarah. Media lembar atau materi juz pertama ini berisi ayat-ayat suci Al-Quran yang ditandai dengan warna merah atau bagai kosakata yang belum diketahui artinya. Oleh karenanya, bila kosakata sudah dipelajari di ayat sebelumnya, maka tanda merah sudah tidak ada, dan semakin banyak materi yang sudah dipelajari dan semakin sedikit tanda merah di kosakata atau ayat Al-Quran tersebut. Nah, berdasarkan hasil pengamatan Insiah bahwa tahapan atau langkah-langkah guru
yang memberikan materi pelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru membacakan contoh kosakata yang sedang dipelajari. Yang kedua, peserta didik mengikuti bacaan tersebut. Yang ketiga, guru dan peserta didik membaca kosakata tadi bersama-sama. Yang keempat, setiap peserta didik diminta untuk menerjemahkan kosakata. Yang kelima, setiap peserta didik diminta untuk membaca satu ayat lalu menerjemahkan secara lafziyah dan menyampaikan kaidah bahasanya. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. Saya Siti Aisyah, NIM T20191165. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan metode PPTQ Safinda. Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula metode PPTQ Safinda. Adapun kelebihan metode ini yaitu yang pertama, metode PPTQ Safinda adalah metode yang sangat mudah dipraktikkan dan efisien dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, metode PPTQ Safinda ini memberikan ruang yang cukup penting bagi masyarakat muslim yang belum pernah mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pesantren. Yang ketiga, metode PPTQ Safinda merupakan satu di antara peran dan usaha pemasyarakatan Al-Quran dan mampu menjadikan masyarakat berperilaku sesuai isi kandungan Al-Quran. Adapun kekurangan metode ini yaitu kelemahan metode PPTQ Safinda ini terletak pada aspek dalam menghafal lafaz yang beserta artinya, terutama bagi peserta didik yang sudah dewasa atau orang tua yang sulit dalam memahaminya. Walaupun di dalam metode ini disediakan kamus lafaz Al-Quran, karena metode ini di awal proses pembelajarannya lebih menekankan kepada aspek menghafal dengan bantuan media pembelajaran berupa materi juz pertama yang berisikan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu contoh metode PPTQ Safinda. Contoh memahami Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode PPTQ Safinda ini selalu disiapkan media atau sumber pembelajaran yang sudah disusun sedemikian praktis, sehingga peserta didik dengan mudah memahami dan menerjemahkan Al-Quran. Pada media ini, tulisan atau kata di setiap ayat suci Al-Quran sudah ditandai dengan warna merah. Artinya kata tersebut baru dan perlu dihafal oleh peserta didik. Dan semakin banyak ayat atau kata yang dihafal dan dipelajari peserta didik, maka semakin sedikit tanda warna merah tersebut. Seperti contoh surah Al-Fatihah. Pada kamus yang telah disediakan oleh Lembaga Program Pelatihan Terjemah Al-Quran, Safinda, termuat makna serta arti kata per kata surah Al-Fatihah.